Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk bertemu pada siang hari ini. Kita akan membahas pembelajaran matematika, karena kemarin ibu-ibu semuanya sudah menyelesaikan permasalahan di kelas yang kemarin akan. Untuk pada siang hari ini kita akan membahas khususnya terkait kesulitan yang sering dihadapi siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang ada di kelas masing-masing. Monggo, Bu Novi sebagai guru kelas 1, apakah ada materi yang menurut Bu Novi mengalami kesulitan siswanya? Terima kasih Bu Lim atas waktu yang diberikan. Di kelas kami, di kelas 1, siswa itu masih sering kesulitan dalam membandingkan jumlah benda. Siswa-siswa kami itu masih kesulitan dalam memahami konsep lebih banyak dan lebih sedikit. Kemudian selain itu untuk penulisan angka dan juga simbol untuk perbandingan itu juga anak-anak masih belum begitu memahami. Terima kasih Bu Novi. Monggo Bu Bilmi. Saya juga mengalami hal yang serupa Bu. Di kelas 5 itu siswa susah membandingkan pecahan. Jadi beberapa siswa kadang susah membedakan antara pembilang dan penyebut. Untuk menyamakan penyebutnya juga susah. Terima kasih. Di kelas 4 itu materi yang agak susah di pembelajaran matematika itu di materi KPK dan FPP. Memang cukup abstrak bagi siswa ya untuk mengerjakan soal-soal di KPK dan FPP, apalagi soal yang itu terkait dengan soal fisika. Mungkin itu saja di kelas 4 sementara tentang materi KPK dan FPP. Terima kasih Bu Lia. Monggo Bu Tami. Kalau di kelas 6 itu materi yang sulit untuk dipelajari anak-anak. Ini adalah materi tentang bangun ruang. Bangun ruang ini cukup rumit sehingga siswa sulit membayangkan bentuk 3 dimensi yang nanti mereka melihat bangun 3 dimensi tersebut dalam bentuk bangun 2 dimensi. Mungkin sementara itu dulu Bu untuk permasalahan di kelas 6. Terima kasih Bu Tami. Teman-teman, saya punya usul. Mungkin kita bisa mencoba menerapkan metode CPA atau Concrete Pictorial Abstract dalam pembelajaran matematika. Metode ini bisa membantu siswa dalam memahami konsep secara bertahap. Nah, dimulai dari konkret, kemudian nanti anak belajar gambar dan diakhiri dengan simbol abstrak. Menarik sekali Bu Dewi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut bagaimana penerapan metode CPA untuk materi-materi yang dibahas tadi. Tentu Bu, misalnya kita bisa menggunakan materi perbandingan untuk jumlah di kelas 1. Kita bisa menggunakan benda-benda konkret seperti pensil atau kelereng. Nah, siswa bisa secara langsung membandingkan jumlah benda-benda tersebut. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan gambar untuk memperjelas perbandingan. Untuk materi KPK dan FPP, kita juga bisa mulai menggunakan benda-benda konkret seperti pensil dan penghapus. Kita juga bisa mengelompokkan benda-benda tersebut untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil maupun faktor persekutuan terbesar. Setelah itu, kita bisa menggunakan gambar diagram Venn untuk memperjelas konsep. Untuk materi pecahan kelas 5, kita bisa menggunakan potongan pizza atau kue untuk memperlihatkan bagian-bagian dari secara keseluruhan. Nah,
Sedangkan untuk materi bangun ruang, kita bisa menggunakan kubus, balok, atau bola untuk membantu siswa membayangkan bentuk 3D. Wah, menarik sekali Bu Dewi. Saya rasa metode ini sangat cocok untuk diterapkan di kelas 1 karena dengan menggunakan metode tersebut siswa dapat lebih memahami konsep lebih banyak dan lebih sedikit dengan menggunakan benda-benda yang konkret. Kami juga setuju, metode JPA ini bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep-konsep dalam matematika. Baiklah, terima kasih atas diskusi pada siang hari ini yang sangat bermanfaat. Saya harap kita semua bisa menerapkan metode JPA dalam pembelajaran matematika di kelas masing-masing. Mari kita bentuk sebuah tim kecil untuk membuat modul pembelajaran yang berbasis JPA untuk tiap kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.